Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini, halaman 14 kalau sama bacaannya, falamma balagot ila qabri abiha dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Falamma balagot ila qabri abiha ikhtafal Hasanu an ainiha tahta syaukihi. Maka tatkala anak perempuan tersebut udah sampai di kuburan ayahnya, maka Imam Hasan Basri bersembunyi, jangan sampai terlihat pandangannya di bawah pohon-pohon. Jadi ini kita kembali cerita pada minggu yang lalu terkait tentang bagaimana yaitu kelakuan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh ayahnya. Ya, jadi Imam Hasan Basri perhatiin benar tuh waktu dia pergi ke kubur ayahnya. Cuma Imam Hasan Basri ngikutin dari kejauhan dan dia bersembunyi, jangan sampai kelihatan. Begitu. Ya, ada pohon. Ya, dia bersembunyi, jangan sampai kelihatan. Cuma dia pengen perhatiin apa sih yang mau diomongin, apa sih yang mau dikerjain. Ya, seorang putri yang baru saja dipanggil sama ayahnya, yang baru saja ditinggal mati ayahnya. Lalu Imam Hasan Basri berkata, fa'ana qatil bintu qabro abiha. Maka pertama kali yang dilihat saat anak perempuan terus sampai di kubur ayahnya, itu anak memeluk kuburan ayahnya. Dipelukin tuh Pak, ibu. Kubur ayahnya dipelukin. Wa wadoat khaddaha ala turabi. Kemudian itu anak meletakkan pipinya di atas tanah yang ada di kuburan. Habis dipelukin, terus dia tiduran. Ya, ditempelkan pipinya di atas tanah kuburan ayahnya. Itu kita ngelihat begitu aja kayaknya udah sedih kan ya. Ya, kita ngelihat begitu, keluar air mata. Saya nih baca ini, ya Allah, keluar air mata, gitu, keluar air mata, gitu. Wahiyat takulu. Kemudian ini anak berkata, ini anak yang ngomong apa adanya tuh. Ya, dia ngomong aja sama babanya. Ya abati, wahai ayahku, kaifa bitta fi zulmatil qabri wahidan. Bagaimana engkau bermalam di kubur yang gelap sendirian, bila sarojin, tanpa ada lampu, wala mu'nisin, dan tanpa ada yang memberikan yaitu kejinakan kepada kamu, nggak ada yang nemenin, maksudnya sendirian. Nah begitu. Jadi Baba, kamu nanti tidur di kubur gelap sendirian, kagak ada lampunya, nggak ada yang nemenin, begitu. Ya, ngomongnya begitu tuh. Ya abati asrajtu laka lailata awalin amsi faman asraja lakal barihata. Wahai ayahku, saya kemarin masih memasangkan lampu di malam hari. Ya, kemarin tuh kamu masih hidup. Ya, saya yang masangin lampu waktu malam. Ya, siapa sekarang yang akan memasangin lampu kamu di kuburan yang gelap? Tuh,
Kemarin masih ada ayah tidur gelap, saya yang pasangin lampunya. Tuh begitu. Kan anak perempuan begitu, idep-idep ya kalau kata kita. Tuh kalau anak perempuan lebih idep biasanya. Beda anak laki. Nah, begitu. Biasanya gitu. Biasanya kalau anak perempuan lebih idep, lebih memperhatikan. Tuh. Jadi kalau orang tuanya mau tidur gelap, dia yang pasangin lampu. Nah, begitu. Kemarin saya yang pasangin lampu, nih sekarang siapa yang masangin lampu? Ya, semalam kamu tidur, yang masing lampu siapa? Wahai ayahku, kalau kemarin waktu masih hidup saya yang nerangin lampu-lampu di rumah. Tuh. Terus ya abati ibtarastu laka lailata awalin amsi pamanibtarasya lakal barihata. Wahai ayahku, aku yang menggelarkan spray buat kamu ya malam kemarin saat kamu tidur. Nah, siapa yang menggelarkan spray buat kamu ini malam? Tuh. Jadi kalau ayahnya mau tidur, yang galerin spray siapa? Ya anaknya. Kenal spray? Ini bahasa tahun berapa tahu dah? Ya, gitu. Apa sih spray? Itu kalau kasur kan ada alasnya ya Bapak Ibu ya. Ya, itu apa sih namanya? Spray. Ya. Anak sekarang kagak ngerti spray ya. Ya, kalau sekarang selimut ya, selimut. Beda ya. Iya. Ya udah spray emang. Ya, mau apa lagi? Spray. Kemarin ayah lagi mau tidur, yang gelarin spraynya. Ya. Terus dikubut-kubutin, kibas-kibas dulu. Nah, itu spraynya supaya jangan sampai kotor. Nah, ditanya semalam ayah tidur siapa yang nyiapin spray? Tuh begitu. Namanya juga anak ya. Apa adanya diomongin. Ya abati ghamaztu laka yadaika warijlaika lailata awalin amsi. Ya, ayahku kemarin waktu masih di rumah kamu yang megang-megang mijet-mijetin kaki kamu, dua tangan kamu, saya yang mijetin. Tuh tangannya dipijetin kalau pegel-pegel, kakinya dipijetin sama anak perempuannya. Faman ghamazakal barihata, maka tadi malam siapa yang mijetin? Ditanya begitu. Ayah kemarin saya yang mijetin. Kalau ayah pegel kakinya, tangannya. Nah semalam tidur siapa yang mijetin? Ditanya begitu. Ya abati sakaitu kalailata awalin amsi faman sakokal barihata. Kemudian pertanyaan selanjutnya, wahai ayahku, kemarin malam waktu kamu masih hidup, saya ngasih air minum. Kalau kamu mau minum, saya yang kasih air minum. Nah, semalam nih kamu tidur, siapa yang ngasih minum kamu? Ditanya, siapa yang ngasih minum? Ya abati qallabtuka min janibin ila janibin lailata awalin amsi faman qallabakal barihata. Wahai ayahku, siapa yang membolak-balikan kamu dari satu sisi ke sisi yang lain? Ya, kalau waktu ya kamu masih hidup, saya tuh. Nah, kira-kira semalam siapa yang membolak-balikan kamu? Ya, ketika dia mau miring ke kanan, miring ke kiri, dibantu tuh sama putrinya, anaknya. Ya abati satartu a'do'aka allati tajarradta lailata awalin amsi paman satarokal barihata. Wahai ayahku, aku yang menutupi anggota-anggota tubuh kamu manakala yaitu terbuka. Ya kalau lagi tidur kakinya kelihatan, nah ditutupin lagi pakai selimut sama anaknya. Nah semalam tuh yang menutupin kamu siapa? Itu lagi yang ditanya. Ya abati ta'ammaltu fi wajhikal lailata awalin amsi faman ta'ammala fi wajhikal barihah. Wahai ayahku, saya yang selalu memberikan yaitu keinginan yang ada dalam muka kamu ya di saat kamu masih hidup kemarin. Nah, sekarang siapa yang memberikan keinginan di dalam wajah kamu ya tadi malam? Ya abati na dai tana
lailata awalin amsi, wahai ayahku, ya engkau telah memanggil saya kemarin waktu kamu masih hidup, fa'ajabnaka, maka kami akan memenuhi panggilan kamu. Kemarin tuh masih di rumah, kamu kalau manggil pasti saya akan memenuhi panggilan kamu, saya cepat-cepat datang. Faman da'auta al-barihata, siapa orang yang kamu panggil semalam? Tuh, semalam kamu udah dikuburkan, itu yang kamu panggil siapa? Kalau kemarin sebelum kamu meninggal kamu manggil, pasti saya yang akan memenuhi panggilan kamu. Nah semalam kamu memenuhi panggilan, iya, kamu manggil siapa yang memenuhi panggilan kamu? Waman ajabaka, siapa yang akan memenuhi panggilan kamu? Ya abati, wahai ayahku, at'amtuka lailata awalin amsi, ya saya yang telah memberikan makan kepada kamu, ya di malam-malam kemarin, ya hinastahaita ta'ama, ketika kamu kepengen makan. Pahalistahai ta'ama al-bariha, siapa yang memberikan makan semalam ketika kamu ingin makan? Waman at'amakal bariha, dan siapa yang memberikan makan ya tadi malam? Tuh ditanya. Biasanya kamu kalau kepengen makanan mintanya sama saya, dan saya langsung menyiapkan. Nah semalam kamu lapar minta makan, ya kamu manggil siapa? Siapa yang nyiapin makan malam kamu? Nah seperti itu. Ya abati, wahai ayahku, kuntu atbahulaka alwana ta'ami, dulu saya yang memasakkan berbagai macam makanan buat kamu. Faman tobahalakal barihah, maka siapa yang memasakkan kamu semalam? Tuh kalau kemarin saya yang masakin, ya anak perempuan kan pinter-pinter biasanya, ya minimal mah Indomie aja direbusin, ya. Nah begitu. Nah semalam ya yang masakin kamu siapa? Ayahku. Qala Fabakal Hasanu, maka menangis Sayyidina Hasan al-Basri, wa azhara nafsahu alaih, akhirnya ditampakkan dirinya atasnya. Tadinya disembunyi-sembunyi karena didengerin tuh omongannya, ya Allah menyentuh hati banget gitu, ya sampai dia menangis mengeluarkan air mata. Akhirnya ditampakkan dirinya, dideketin tuh anak. Wa taqarrabaha, akhirnya dia mendekat kepada tuh anaknya. Jadi lama-lama dia enggak kesampean juga tuh. Sambil sedih tuh Bapak Ibu Saudara, karena memperhatikan ucapan-ucapannya. Itu ayahnya diajak bicara aja di kuburan itu, ya sesuai dengan hati nurani, tingkat pemikirannya, ya karena memang masih anak, ya itu tingkat pemikirannya itu, ya dia biasa ngasih makan. Ntar semalam ya ayah makan, siapa yang ngasih tuh? Waktu minum, ya kemarin minta minum sama saya yang kasih. Ya ini sekarang minta minum, siapa yang kasih air minum? Tuh sampai yang begitu-begitu tuh, yang memang kegiatan hari-hariannya, ya dia selalu membantu ayahnya, lebih-lebih saat ayahnya lagi sakit sebelum kematian. Ya itu dia tuh, ya sampai ketika dia mau merubah posisinya ke lambung yang kanan, terus nanti berubah lagi ke lambung yang kiri, dia yang bantu tuh, dia yang bantu. Nah itu semalam katanya yang bantu siapa yang merubah hal itu. Nah ini tingkat ya pemikirannya yang masih sangat rendah, karena memang masih anak-anak. Ya, cuma itu yang dipikirkan. Ya, yang ditanya juga itu, sehingga Imam Hasan Basri sampai sedih, menangis, sehingga yang tadinya disembunyi-sembunyi ditampakkan dirinya, bahkan dia berusaha untuk mendekat kepada anak perempuan tersebut. Waqala, lalu nih Hasan Basri berkata, ya bunayyatu, wahai anak perempuanku, la taquli hadhihi al asya'a, jangan kau ucapkan ya segala ya omongan-omongan ini, ya enggak usah yang begitu-begitu, jangan kamu tanya. Ya ini di kuburan, ya biasanya kalau di rumah saya yang masangin lampu, ini di kuburan siapa yang masangin lampu? Enggak usah ngomong begitu tuh, enggak usah. Ya nih kalau di kuburan, ya Allah kalau dia mau makan siapa yang ngasih makan? Kalau dia aus mau minum siapa yang ngasih minum? Nah itu enggak usah kamu bertanya tentang hal-hal tersebut. Walakin akan tetapi, kata Imam Hasan Basri, kuli,
ya katakanlah, boleh nih, ini namanya talqin. Makanya orang kalau talqin kan ngajak ngomong ya, ngajak ngomong kepada yang udah meninggal. Ya nanti kalau kamu didatengin sama malaikat munkar sama malaikat nakir, gak usah takut. Nah itu kan diajak ngobrol namanya, boleh tuh. Jangan ditanya, ntar lu kalau mau minum siapa yang ngasih ya, dan itu jangan ya. Kalau lapar yang ngasih makan siapa ya, jangan itu, kata Imam Hasan Basri. Nah begitu, yang masakin siapa di sini tuh, karena memang tingkat pemikirannya masih kecil, anak-anak. Nah makanya diajarin tuh, dalam talqin kan diajarin ya, nanti kamu kalau ya didatengin sama malaikat munkar nakir, ya nggak usah takut kamu, karena dia itu hamba Allah juga, sama sama kita. Munkar nakir hamba Allah, kamu juga hamba Allah. Nah kalau dia bertanya, jawab tuh. Kalau ditanya marrabbuka, jawab Allahu Rabbi. Kan isi talqin begitu ya. Iya. Cuma kadang-kadang kita nggak paham aja. Ya orang lagi talqin kita ngobrol. Ya ada nggak yang begitu? Ya ngobrol gitu, ngerokok lagi ya, ngobrol padahal lagi ditalqin tuh. Nah ini yang kadang-kadang salah begitu. Mestinya ketika lagi ditalqin kita ngikutin, sebab itu ya pelajaran buat kita juga ya. Habisnya ustaz kayak gak ngerti apaan tau dah nih pimpin. Nah begitu. Nah itu ya, seorang yang lagi mimpin talqin sedang mengajarkan. Talqin itu kan artinya ngajarin itu. Ntar kalau kamu ditanya marrabbuka, jawab dengan jawaban yang pasti tuh begitu ya. Apa marrabbuka kalau orang laki, kalau orang perempuan marrabbuki ya. Maka nanti kamu ucapkan Allahu Rabbi, jawab aja begitu, Allahu Rabbi, aman dah aman. Nah begitu. Tapi kalau kagak jawab, wah parah dah parah ya, itu dia udah punya pukulan ya, pukulan dipegang sama malaikat munkar nakir. Kamu gak bisa jawab, dipentung kamu ya, tuh begitu. Tapi jawab. Tadi tanya waman nabiyuka, jawab Muhammadun nabi, Muhammad nabiku. Kalau ditanya waman ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu, jawab al muslimun wal muslimat ikhwani, orang Islam baik laki maupun perempuan itu saudara saya. Tuh begitu, jawab dengan fasih. Nah begitu, itu namanya lagi ngajarin tuh. Sama ini nih ya, Imam Hasan Basri ngajarin yang baik-baik, omongannya jangan yang tadi tuh ya. Omongan yang tadi tuh ya itu kurang bagus. Ucapkan begini, wajjahnaka ila kiblatin. Tuh mesti ngomongnya kamu begitu, kami wahai ayah sudah mengarahkan kamu ke arah kiblat. Tuh waktu meninggal dunia orang dikuburin menghadap ke apa? Ke kiblat. Kalau kagak ke kiblat ini harus diangkat lagi gitu. Jadi jangan sampai kita nguburin sembarangan. Saya mau ustaz terserah dah, bagaimana kita caranya dah, kuburin aja yang penting. Jangan, arahkan ke kiblat. Tuh, jadi kata Imam Hasan Basri ngomongnya begitu. Kami wahai ayah ya sudah mengarahkan kamu ya ke kiblat. Apa kita kadzalika, apakah sekarang kamu masih seperti itu? Sebab nanti ada Pak ya, dia dikuburkan menghadap ke arah kiblat, setelah dipendam ditinggal berubah ya, akhirnya udah tidak lagi merubah ya, sudah tidak lagi mengarah ke kiblat. Itu ada yang begitu ya. Jadi makanya ditanya, apakah kamu masih seperti itu? Am hawalta ila ghairi, atau kamu udah merubah ke tempat yang lain? Tuh jangan. Jadi arah yang terbaik adalah arah menghadap ke kiblat. Makanya ketika seorang meninggal dunia maka diarahkan ke kiblat. Tuh sebab arah yang terbaik begitu, kiblat. Makanya orang kalau meninggal dunia juga ketika mau dibaringkan tuh, sebelum ya nanti mau diurus jenazahnya ya, kan masih banyak yang datang tuh, keluarga cepat-cepat arahkan ke kiblat. Tuh biasanya keluarga repot begitu, arah kiblat mana? Ayo arahkan ke kiblat, sebab arah yang terbaik begitu. Nah nanti pada saat dikuburkan juga sama, dia diarahkan ke kiblat. Yang perlu ditanya,
sampai saat ini kamu masih menghadap ke arah kiblat apa enggak? Kalau kamu udah berubah, nah ini nih yang bahaya. Ya, jadi mudah-mudahan kita tuh saat meninggal dunia udah diarahkan menghadap ke kiblat terus sampai kita dibangkitkan oleh malaikat nanti tetap menghadap ke arah kiblat. Itu yang terbaik. Ya abati, kemudian tanya lagi begini, wahai ayahku, kafannaka, saya sudah membungkus kamu. Ya, saya sudah memberikan kain kapan kepada kamu. Bi ahsanil akfani, dengan kain kapan yang terbaik. Tuh, makanya kain kapan warnanya putih karena warna putih itu adalah warna yang terbaik. Tuh, kira-kira ada enggak kain kapan warnanya hitam? Ya, enggak kan? Ya, rata-rata di kita tuh kalau jenazah dibungkus dengan kain kapan yang warnanya putih, itu yang ahsan. Apa bakita amnazata anka, apakah itu masih tetap sekarang? Apa kamu udah cabut? Ya, itu kain kapan dari kamu. Tuh, jangan sampai, apalagi udah cabik-cabik. Kan ada tuh dalam satu hadis saya baca, Pak. Ya, ada orang baru 1 hari dikuburkan, ternyata kain kapannya udah robek, dicabik-cabik sama anjing hitam. Ya, itu. Jadi ada anjing hitam yang datang, ya di situ tuh langsung mencabik-cabiknya. Ya, jadi kain kapannya hancur, kemudian posisinya udah bukan lagi menghadap ke arah kiblat. Nah, ini nauzubillah min zalik. Ya abati, ya wahai ayahku, wadda'naka fil qabri, kami telah meletakkan kamu di dalam kubur. Wa anta sahihul badan kamu masih bagus. Waktu saya kuburkan kamu ya dalam kondisi bagus badannya. Abak kita kazalika, apakah itu masih tetap sampai saat itu? Ya am akalati didan, atau udah dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tuh, dulu waktu saya kuburkan ya kamu masih dalam keadaan bagus. Nah, kira-kira sekarang masih begitu enggak? Apa udah dimakan sama cacing-cacing tanah? Nah, begitu. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, ada orang yang meninggal dunia jangankan sebulan, setahun, 2 tahun, udah puluhan tahun itu kondisi badannya masih utuh, masih bagus. Kain kapannya masih bagus, masih bersih. Tuh ada yang begitu. Tapi ada juga baru sehari ya udah dicabik-cabik, kain kapan udah hancur, posisi tubuhnya udah hancur karena diterkam sama anjing hitam. Ya itu begitu. Nah, karena amalannya tuh yang gak bagus. Ada yang begitu. Ya, jadi kita mohon supaya tubuh kita ini terus bagus. Ya, cacing-cacing tanah gak mau makan. Kan umumnya orang kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur, itu cacing-cacing tanah akan memakannya. Nah, seperti itu. Imam Nawawi, ya Al-Bantani, ya Tanara, itu yang dikuburkan di Ma'la. Pada saat penggusuran terjadi di makam Ma'la, ya itu sempat dibongkar. Tapi itu informasinya ketika dibongkar itu masih utuh jasadnya. Sampai-sampai akhirnya tetap Imam Nawawi kagak diangkat. Ya, jadi kuburnya itu pas di bawah jalan layang tol. Ya, begitu. Jadi Imam Nawawi itu ya kuburannya di kawasan situ. Ya, saya udah beberapa kali tuh ziarah ke situ. Ya, itu masya Allah istimewa banget. Meninggal dari tahun berapa? Ya, tapi sampai sekarang ya kuburnya masih utuh. Orang-orang Arab tuh walaupun Wahabi melihat begitu ngeri juga. Iya. Tuh kadang-kadang guru-guru besarnya di sana mengakui itu. Iya. Jadi percaya kagak percaya dia akhirnya percaya juga. Masya Allah, Imam Nawawi istimewa banget. Makanya pada saat orang-orang yang baik, ya para ulama-ulama ziarah kubur apa, ya itu mereka nggak ada yang menentang semestinya. Kalau gurunya, ya itu dia mengakui. Cuma yang bawahan-bawahannya aja
Ya, yang kadang-kadang ya ngeyel. Nah, seperti itu. Masya Allah. Itu begitu. Jadi memang banyak Allah buktikan ya orang-orang yang punya amal-amal kebaikan yang penuh dengan keikhlasan, ternyata walaupun sudah dikuburkan bertahun-tahun, puluhan, ratusan tahun, ternyata jasadnya masih utuh. Ya, makanya ditanya itu, ya ini kamu waktu saya kuburin kan masih utuh badannya. Nah sekarang apa udah dimakan sama cacing-cacing tanah atau enggak? Tuh tanya begitu tuh. Kan artinya buat pelajaran kita juga. Ini kan nasihat banget ini. Kalau tadi kan, kalau kemarin ya kamu sayang ya masakin, sekarang siapa yang masakin? Nah bukan itu lagi udah. Bukan itu yang ditanya. Ya, yang nyiapkan tidur saya, bantalnya, kasurnya, spraynya, bukan itu lagi yang ditanya. Tetapi ini nih ya yang perlu ditanya, sehingga itu menjadikan satu nasihat buat kita yang masih hidup. Wakuli, dan katakanlah, nih diajarin, wahai anak perempuan, ya katakan kepada ayahmu, ya abati, wahai ayahku, innal ulama ayakuluna, para ulama itu berpendapat berkata, yas'alul abdu anil iman, nanti seorang manusia itu akan ditanya, yus'alul abdu anil iman, ditanya tentang imannya. Nanti ditanya tuh ada malaikat munkar nakir. Nah setiap manusia yang masuk ke dalam kubur akan ditanya terkait tentang iman. Faminhum man yujibu, maka di antara mereka ada yang menjawab, wa minhum man yahrumu, ada lagi yang tidak bisa menjawab. Tuh ditanya tentang keimanan, apa agama kamu. Nah itu yang tadi pertanyaan-pertanyaan dalam talqin tadi itu masalah keimanan. Ya marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, itu masalah apa tuh? Masalah keimanan namanya. Tuh jadi ketika ditanya nanti wa madinuka, apa agama kamu, jawab al islamu dini. Jangan coba-coba jawab yang lain, diketok lagi kita, gebuk lagi kita, ngeri itu. Nah seperti itu ya. Jadi itu yang kamu tanya tentang iman itu para ulama. Ajabta anta anil imani am haramta minal jawabi. Kira-kira ketika kamu ditanya, dijawabnya begitu enggak? Ya, kamu jawab enggak? Atau kamu tidak bisa menjawabnya? Nah, jadi ketika ya dinuka, jawabannya al islamu dini. Kamu bisa jawab enggak begitu? Ya abati, wahai ayahku, innal ulama, sesungguhnya ulama yakuluna berkata, yuwassa'ul qabru ala ba'dihim, sebagian ya mereka diluaskan kuburnya, wa yudayyaku ala ba'dihim, dan juga disempitkan terhadap sebagian yang lain. Ada orang yang disempitkan kuburnya, ada yang diluaskan kuburnya. Adoko alaikal qabru am wusi'ah, apakah kubur kamu sempit atau kubur kamu diluaskan? Tuh, kira-kira kubur ayah sempit apa luas? Nah itu yang perlu ditanya ya, karena memang ya seperti itu keterangan-keterangan dari ulama. Ya abati, wahai ayahku, innal ulama ayakuluna, ulama berkata, yubdalu ba'duhum bi akpanin minal jannati, sebagian mereka yang udah meninggal dunia nanti kain kafannya diganti dengan kain kafan dari surga. Wa ba'duhum bi akpanin minan nari, dan sebagian lagi ada yang kain kafannya diganti dengan kain kafan dari neraka. Iya, itu. Jadi kain kafannya ya itu ternyata dari ya api neraka. Ya, yang dipakai berarti panas enggak? Panas. Abuddilat laka minan nari aminal jannati, apakah kain kafan kamu itu diganti dari api neraka atau yang diganti dari surga? Nah itu cuma ada dua. Ya abati, wahai ayahku, innal ulama ayakuluna, sesungguhnya para ulama berkata, al qabru raudhatun min riyadil jannati au hubratun minan niron. Kubur itu ada kalanya taman daripada taman surga, ada kalanya lubang dari lubang api neraka. Coba kira-kira, nah kubur kamu termasuk yang mana? Apa raudah min riyadil jannah atau hubra min hubarin niron? Maka ini selalu dibaca saat orang-orang doa arwah, itu pasti dibaca Allahumma ij'al ya qabrahum ya raudatan min riyadil jinan wala taj'alha hubratan min hubarin niron. Itu tuh emang begitu modelnya. Kubur itu cuma ada dua,
ada raudhah min riyadil jinan, ada hufra min hufarin niron. Ya abati wahai ayahku, innal ulama sesungguhnya ulama yaquluna berkata, al qabru yu'aniku ba'dahum, kubur itu kadang-kadang memeluk ya sebagiannya dengan penuh kasih sayang. Kalau walidati asyafiqah, seperti seorang ibu yang sangat rindu dengan anaknya. Masya Allah, ketika anaknya datang tuh seorang ibu rindu banget, udah lama gak ketemu, dia peluk, dicium penuh dengan kasih sayang. Kubur juga begitu. Kalau kubur senang sama orang yang meninggal dunia, sampai dipeluk, ya penuh dengan penuh kasih sayang. Nah begitu. Ada lagi wa yubghidu wa yusibu ba'duhum hatta tahtalito adla'ahum. Nah ada lagi kubur yang benci sama orang yang mau datang. Ya, dibenci banget sama orang ini. Dimasukin, diapain? Udah digencet, ya, tulang-tulangnya remuk semuanya. Masya Allah. Itu begitu. Jadi kira-kira ya bapak ini termasuk nanti masuk ke dalam kubur, dirindukan gak sama kuburan? Kalau dirindukan berarti dia langsung peluk dengan penuh kasih sayang. Nah, jangan sampai dibenci, wah digencet langsung. Ini dia orangnya. Nah begitu. Allah dulu di dunia sombong banget. Ya. Nah sekarang sampai juga yang gue tunggu-tungguin, gue gencet lu sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita semuanya ya itu terjadi seperti itu, yang dibenci sama kubur. Ya, jadi ditanya, ana koka al qabru am abghadoka, kira-kira kubur itu nanti memeluk kamu dengan penuh kasih sayang atau membenci kamu? Ya abati wahai ayahku, innal ulama ayakuluna, setiap ya itu ulama berkata, kullu man wada'a fil qabri yandimu, setiap orang yang masuk di kubur itu menyesal. Ya iltaqa annahu lam yuksil hadza, karena dia tidak memperbanyak amal kebaikan. Wal asi, dan orang yang berbuat maksiat. Lam artakib as-sayiat, ya saya kenapa ya tidak melakukan kejahatan. Fa nadimta anta ala sayiatika am ala kilati hasanatika, kira-kira kamu nyesel atas kejahatan kamu atau nyesel karena sedikit amal kebaikan kamu. Jadi setiap orang meninggal ketika masuk ke dalam kubur itu pasti nyesel. Orang baik menyesal, orang jahat nyesal. Kalau orang baik biasanya nyesalnya gimana? Ya Allah, kenapa dulu saya waktu hidup enggak banyak amal kebaikan saya? Padahal dia orang baik, tapi nyesal juga. Kenapa saya enggak memperbanyak amal kebaikan? Nah kalau orang jahat, apalagi nyesalnya. Kenapa saya dulu berbuat dosa maksiat? Kenapa saya dulu hidupnya selalu yang saya isi dengan dosa dan maksiat? Nah kira-kira nih ayah nanti adanya di mana? Nyesel karena kurang banyak amal kebaikan, apa nyesel karena memang suka berbuat dosa dan maksiat? Jadi kita nyesel semua Pak. Kita walaupun banyak kebaikan kita tetap nyesel. Kenapa saya tidak memperbanyak amal kebaikan? Ternyata orang yang punya amal kebaikan yang banyak, nikmat di kubur enak benar. Nah seperti itu. Nah ada lagi yang nyesel karena memang dia suka melakukan dosa dan maksiat. Jadi dua-duanya nyesel dua-duanya. Ya abati wahai ayahku, kunta iza nadaituka, ya apabila saya manggil kepada kamu, ya batni wa tolama unadika ala raksi kobrika, ya apabila saya memanggil kamu, ajabtani, maka engkau akan memenuhi panggilan saya. Wa tolama unadika, dan terkadang saya memanggil kepada kamu ala raksi kobrika, di kepala kuburan kamu. Pakaipa, maka bagaimana la asma'u sautaka, saya tidak mendengar suara kamu. Wahai ayah, ini biasanya kita kalau ziarah ke kubur kan memang ya dekat kepala. Kemudian kita berdoa. Tuh begitu. Pasti ya itu orang yang ada di kubur mendengar. Ya, mendengar tuh begitu. Nah, sekarang bagaimana saya tidak mendengar suara kamu? Nah, seperti itu. Ya abati ghibta ghaibatan, ya kamu sekarang sudah tidak ada. Letal koni, kamu tidak bisa lagi bertemu dengan saya. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat.
Tuh, jadi orang kalau udah meninggal dunia, udah kita udah nggak bisa lagi ketemu. Ya, nggak bisa ketemu. Nanti sampai kapan dong? Sampai hari kiamat. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan kau luputkan kami bertemu sama dia nanti sampai hari kiamat. Nah, jadi kita minta supaya nanti bisa bertemu lagi di hari kiamat. Seorang suami bisa ketemu lagi dengan istrinya, seorang istri bisa ketemu lagi dengan ya suaminya, seorang anak bisa ketemu lagi dengan ayah dan ibunya, seorang ayah dan ibu bisa ketemu lagi dengan anaknya. Di mana? Di hari kiamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, maka nih anak berkata, "Ya Hasan, ya wahai ya Imam Hasan Basri, ma ahsana ma tanawwahta ala abi." Alangkah indahnya ratapan yang engkau sampaikan buat ayahku. Wa ma ahsana ma wa'aztani, dan alangkah bagusnya apa yang kau nasihatkan kepada saya. Wa nabbah tani, dan engkau telah membangunkan saya an-naumatil ghafilin, daripada tidurnya orang yang lalai. Summa raja'tu ma'al Hasan, kemudian ya saya kembali, ya kata anak ini, ya ma'al Hasan, dengan ya Imam Hasan Al-Basri, bakiyatan, dalam keadaan menangis. Kemudian tuh anak pulang sama-sama dengan Imam Hasan Basri sambil menangis sedih. Nah, itulah gambaran bagaimana seorang yang sudah dikuburkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.